Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video selanjutnya atau di video ini saya akan menjelaskan tentang materi bela negara. Oke, kalau kita ngomong bela negara, penting nggak sih? Ayo coba tanya pada diri kita masing-masing, bela negara itu penting nggak? Kita sebagai warga negara Indonesia, bela negara itu penting nggak sih? Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita wajib bela negara? Oke, yang pertama, tujuan bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbuat yang baik bagi bangsa dan negara menjadi identitas dan integrasi bangsa Indonesia. Yang kedua, kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kemudian yang ketiga, lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat ini juga merupakan suatu hasil dari adanya perjuangan dari para pahlawan perjuangan. Jadi, sudah jelas ya kenapa kita wajib bela negara? Sekarang, sebelum kita lanjut, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih atas negara yang sudah dimerdekakan dan atas apa yang sudah diberi kepada kita, salah satunya negara yang makmur. Dasar hukum bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terus, kita sebagai pemuda Indonesia dan khususnya sebagai siswa atau pelajar mau ngapain? Apa kontribusi kita dalam bela negara? Emang kita bisa ikut bela negara? Sebagai pemuda dan pelajar, apa yang bisa kita lakukan? Hayo, sekarang tanya ke diri kalian masing-masing. Ketika ditanya seperti tadi, jawaban kalian apa? Oke, sekarang saya lanjut. Penjelasan tentang komponen bela negara. Apa aja sih komponen bela negara itu? Yang pertama, komponen utama pertahanan negara adalah TNI. TNI itu meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Kemudian yang kedua adalah komponen cadangan. Komponen cadangan ini adalah warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama. Ini sebagai penyokong pertahanan negara dan menjadi komponen penting. Yang ketiga, komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat dipakai untuk meningkatkan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen: militer, polisi, brimob, satpol pp, satpam, satgas partai, dan lain-lain, tenaga ahli, sumber daya manusia sesuai keahlian, industri, sumber daya alam atau buatan, dan sarana prasarana sumber daya alam. Oke, selanjutnya, bela negara bukan wajib militer loh ya. Sudah tahu kalian ada di komponen yang mana? Jadi posisi kalian sekarang ada di mana? Sedang bekerja kah? Menjadi pelajar kah? Nah, di situ nanti kalian sudah tahu ada di komponen yang mana. Wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara bisa dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, yang keempat, mengabdi sesuai dengan profesi
bentuk bela negara di lingkungan. Oke, jadi ketika posisi kalian ada atau menjadi seorang pelajar, nah salah satu bentuk keikutsertaan kalian dalam bela negara itu bisa, salah satunya adalah meningkatkan kualitas kalian, mengikuti olimpiade. Nah itu salah satunya. Jadi itu salah satu yang bisa kalian lakukan sebagai siswa atau pelajar. Oke, bela negara masa kini itu seperti apa? Nah, melalui bela negara diharapkan akan terbangun generasi yang memiliki karakter disiplin, optimisme, kerjasama, dan kepemimpinan yang sudah barang tentu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Penanaman nilai cinta tanah air sejak dini. Artinya kita membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan di generasi muda ini menjadi upaya konkret untuk menentukan sikap dalam konteks mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI. Cinta tanah air. Nah, dari gambar ini jangan tunggu nanti, mari mulai dari sekarang. Tumbuhkan rasa cinta tanah air dan bersatu dalam bela negara untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau Hubul Waton Minal Iman. Oke, jadi tadi salah satu tujuannya dari bela negara, kita jadi mencintai negara kita sendiri. Kalau mencintai itu ya akan rela berkorban demi negaranya. Nah, di sini cinta tanah air adalah cinta terhadap bangsa itu sendiri, yaitu munculnya rasa cinta terhadap warga negara demi memberikan kesediaan untuk mengabdi, mengorbankan, untuk memelihara kesatuan untuk melindungi tanah air dari semua ancaman, gangguan, dan tantangan yang akan dihadapi oleh negara. Nah, di sini contoh sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah. Yang pertama itu melakukan upacara bendera dengan penuh hikmat, karena salah satu tujuan upacara bendera itu adalah kita mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah memerdekakan negara kita. Kemudian menghormati guru dan teman-teman, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti peraturan yang ada, mematuhi peraturan sekolah, siap berkorban untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya, berbuat yang positif di lingkungan sekolah. Ayo bangkit dan berjuanglah, wahai pemuda Indonesia. Hayo, setelah tadi penjelasan tentang bela negara dan cinta tanah air, kalian sudah berkontribusi apa buat negara ini? Coba tanya pada diri kalian. Oke, jadi sebagai pelajar nih, ketika kalian ada di posisi pelajar, paling sederhananya seperti ini. Apa yang bisa kalian kontribusi apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama adalah belajar dengan baik dan berprestasi dalam bidangnya. Kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Yang ketiga, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Terus banyak sih yang lain-lainnya nanti. Cinta tanah air tidak hanya ditunjukkan lewat ucapan saja. Perlu pola pikir dan gerakan yang menyuarakannya. Dampaknya tidak hanya untuk masa depan bangsa, namun juga melestarikan sumber daya yang Indonesia miliki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu bersaing dengan negara lain. Nah, itu tadi penjelasannya. Ketika kalian ada di posisi sebagai pelajar, jadi kontribusi apa yang bisa kalian beri kepada negara ini? Ya tadi salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan kalian. Ketika meningkatkan kemampuan kalian, otomatis kalian bisa bersaing, bisa membawa nama harum Indonesia di kancah luar negeri. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini atau penjelasan hari ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.